Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bihuda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib kajian tasin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam, hidayah taufik yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih dimampukan dalam mengaji ayat-ayat Allah, mengaji firman Allah Azza wa Jalla, berusaha untuk memperbaiki, membenahi bacaan-bacaan Al-Quran kita. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan orang-orang yang thiqah menapaktilasi sunah-sunahnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sekarang ayat berapa? 104 105 sekarang ya. Benar. Iya ya. Kita mulai dulu dengan baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ayat 105. Ma yawaddul ladzi. Benar? Atau sekarang 106? 105. Benar ya? Ma yawaddul ladzi. Kalau Kamis malam Jumat, Iqra. Iya. Kamis malam Jumat, Iqra ya, benar ya? Habis Isya. Rabu malam Kamis. Rabu malam Kamis, Ustaz Abdullah Zain. Kamis malam Jumat. Kamis malam Jumat. Rabu malam Kamis Iqra juga. 2 malam. Sama malam Senin ya, malam 3 malam. Malam Senin. Malam Senin, malam Kamis, malam Jumat. Masya Allah, luar biasa. Ya, rumah Quran, bukan rumah Quran, rumah Allah ini. Rumah Allah ya. Dimakmurkan, Harus dimakmurkan. masih banyak. Tapi cukup waktunya untuk setoran Iqra rame-rame begitu. Baca Isya sampai tengah 10. Hmm. Baca Isya sampai tengah 10. Pada Isya sampai tengah 10. Satu-satu, kadang 2 kali. Hebat, luar biasa. Isin dewek ya. Ya. Alhamdulillah. Baik, ayat yang ke-105, monggo silakan diperhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ya. Syanya besar. Walal musyrikin. Walal musyrikin. Kenapa besar, Pak? Iya, shin ya, karena dia punya sifat namanya tafashi. Suaranya keluar dari udara yang menyebar dalam mulut. Syah gitu ya. Gusah pitik.
walal musyrikina an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum walal musyrikina an yunazzala alaikum min khairin rabbikum. Iya, ada 3 idgham biguna, jangan terkecoh huruf-huruf, nanti hilang gunahnya, hilang dengungnya, jadinya cuma tasdid tok, itu keliru. Perhatikan, nun sukun ketemu ya itu idgham biguna. Terus mim sukun ketemu mim itu idgham mimi, tanwin ketemu mim itu idgham biguna. 3 yang dengung di sini. Saya ulangi. Walal musyrikina ayyunazzala alaikum min khairim min rabbikum. 1, 2, 3. walal musyrikina an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Iya. Sudah bagus tapi kurang kompak. Tidak mengapa. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Iya. Kalau bahasanya Ustadz Thohirin itu katanya ya, saya belum pernah belajar sama beliau, tapi ibu-ibu yang ngaji sama saya juga belajar sama beliau. Beliau mengatakan ada istilah cegek. Yasha, nah, itu ini cegek. Tapi kalau dalam ilmu tajwid itu disebut dengan nabr, menekan. Ada tekanan. Sya, kalau jenengan landaikan tanpa tekanan itu menghilangkan 1 huruf. May yasha, itu menghilangkan huruf hamzah. Maka ditekan. May yasha. Paham ya, Pak? Kalau bahasanya Thohirin itu namanya cegek, tapi kalau dalam bahasa ilmu tajwid itu namanya nabr. Saya ulangi. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Iya, bagus. Beda dengan itu ya kol-kolah ya. Beda. Kalau mantul, ini termentok. Ini mentok. Sya. Kalau mantul, iya ini langsung mandek, mentok. Ini mentok, ya mandek. Makanya bahasa Ustadz Thohirin cegek kayak gitu. Tapi kalau itu memantul. Sya'a, misal begitu lah ya. Ab, ada kol-kolah, ada yang memantul. Wallahu dzul fadlil azim. Wallahu dzul fadlil azim. Perhatikan huruf zat, huruf za, dia huruf ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian depan, tapi dia tergolong huruf yang 7, huruf yang disebut dengan isti'la, yang harus tebal, bukan azim tapi azim. Azim, dia huruf yang tebal, huruf isti'la, terangkat pangkal lidah. Dia juga huruf idbaq, tebal, berat. Saya ulangi ya. Wallahu dzul fadlil azim. 1, 2, 3. Wallahu dzul fadlil azim. Rasakan za, zi, zu, za, 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 za. 1, 2, 3. Za, za, za. Zi, zi, zi. Zu, zu, zu. Kalau tetangganya zal, za, 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 zi, 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 zu, zu, zu. Ini ringan, tipis, bisa dibaca dengan tebal. Tapi makhrajnya sama, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian depan, boleh dimajukan sedikit lidahnya. Za, za, zi, zi, za, za, zi, zi. Beda sama atau tidak, Pak? Za, 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 zi, zi, zi,
Makhrajnya sama, keluarnya sama-sama dari ujung lidah, tapi suaranya yang zo itu lebih sengau. Kalau bahasa sana itu apa ya? Bengung, menggema, zo, karena dia punya sifat yang tidak dimiliki huruf zal. Kita baca bareng-bareng, nanti tanya jawabnya nanti kita buka. 1, 2, 3. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu birahmatihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Jangan qalqalah huruf dot, dilarang qalqalah, bukan huruf qalqalah. Dzul fad, bukan dzul fadlil, tapi dzul fad. Ditahan dengan huruf dot. Masih ingat di mana makhrajnya? Ya, lidah sisi atau lidah samping, lidah pinggir bertemu. Gigi geraham atas apa bawah? Atas, karena bawah nggak bisa ketemu. Nggak bisa ketemu kalau ketemu geraham bawah. Bertemu dengan geraham atas. Baik, catatannya Bapak dan Ibu. Yang pertama, huruf sya tadi, sya, shi, shu, bash. 1, 2, 3. Shashi Shubash Shu, shan, shani, shashna. Shushan Shashna Minal mushni. Minal Mushni Mashi, shan, shani, sha. Masiyam Masana. Ya, latihannya seperti itu, biar nanti terucapnya dengan mudah. Sha, 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 ash. Kemudian yang kedua, dengung-dengung itu diberikan kalau dia memang harus berdengung, supaya membedakan dirinya dengan cuman yang bertasdid. Ayyu, ayyu, ya. Ayyu, itu didengungkan, jangan cuman walal musyrikina ayyunaz, itu kurang dengung. Tapi didengungkan walal musyrikina ayyunazzala alaikum Coba Pak, ayyunazzala alaikum. Sekali lagi, ayyunazzala alaikum. Jangan panjang ya, bukan ayyunaz, tapi ditekan, dimasukkan ke hidung. Bukan ayyunazza, itu panjang. Tapi bukan panjang yang diinginkan, namun dengung karena dia nun sukun ketemu ya, hukumnya idgham bigunah. Itu yang kedua, yang dengung berikan ke dengungnya. Yang ketiga, cegek atau naber di huruf hamzah pada hamzah yang disukunkan. Wallahu yahtassu birahmatihi man yasha. Ada mulai seperti itu. 1, 2, 3. Man yasha. Ulang sekali lagi. Man yasha. Masukkan ke ya, mai, lalu keluarkan dengan mengucapkan ya fathah. May yasha. Sekali lagi, 1, 2, 3. May yasha. Bagus, gampang saya rasa. Kemudian itu yang ketiga. Yang keempat, dilarang qalqalah kalau dia bukan huruf qalqalah. Wallahu yahtassu, bukan ya. Wallahu dzul fadlil azim. Fadlil coba 3 kali. Fadlil. Gampang.
Yang penting tidak dikolak-kolakkan untuk tahap awal. Tahap kedua, makhrajnya sesuaikan. Tempelkan gigi geraham atas dengan tepi lidah. Bagian kanan boleh, bagian kiri boleh, dua-duanya silahkan kalau mampu. Tapi minimal salah satu nempel kalau mau mengucapkan bo, sebelah kanan kalau saya. Di. Itu kalau sebelah kiri saya kesusahan juga. Karena nggak semuanya bisa kanan atau bisa kiri. Silakan pilih salah satu yang jenengan mudah. Nah, saya kelupaan satu hal yang kadang-kadang orang-orang juga keliru dalam membacanya. Wallah, bukan wallah. Bukan jadi wa, tapi tetap wa. Wallahu dzul, jangan wallah. Allah itu merubah huruf fathah menjadi huruf o. Kalau fathah kan a. Allah. Masih ingat ya? Ini dulu sudah disinggung supaya tidak merubah harokat yang sudah dari sononya ada. Huruf wa ya harokatnya fathah, pengucapannya terbuka. Fathah kan artinya terbuka. Wallahu, jangan dirubah jadi o. Wallah itu sabhulisan, keliru dalam pengucapan. Coba jenengan ulangi bareng-bareng. Wallahu dzul fadlil azim. 1, 2, 3. Wallahu Iya, nggak ada yang kol-kola. Kemudian wa-nya juga wa, bukan wo. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Sampai sini jelas ya? Catatan-catatannya itu jadi pelajaran baru. Sya, tasdid yang berdengung, kemudian cekek atau naber di huruf hamzah, sya. Ya. Kemudian wa-nya tidak dilarang untuk berubah harokat, tetap wa. Yang terakhir itu dotnya jangan dikol-kolahkan, walaupun nanti zok juga jangan dikecilkan, dibesarkan. Hukum-hukumnya perhatikan. Maqtabi yawaddullah, alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah adalah alif lam yang terlihat ada tasdidnya. Kalau alif lam qamariyah yang terlihat ada sukunnya. Kalau secara makna syar'inya alif lam yang tidak terbaca itu adalah alif lam syamsiyah. Sedangkan alif lam yang terbaca adalah alif lam qamariyah. Tapi ada tanda-tandanya nih. Syamsiyah ada tandanya tasdid, qamariyah ada tandanya sukun. Ladzi nakafaru min a. Idhar halqi. Kalau ikhfa baru hakiki. Hurufnya ada berapa Bapak? 6. Apa saja? Aha, kha, gha, ha. Semua huruf-huruf tenggorokan itu huruf idhar halqi. Ahlil alif lam qamariyah, jangan mantul. Ingat-ingat, bukan min ahlil kitabi, bukan min ahlil kitabi, tapi alif lam itu diucapkan lam sukunnya saja tanpa pantulan. Min ahlil kitabi walal musyrikin, gitu ya. Kita matabi'i, badal itu alif yang berfathah panjang. Walal alif lam qamariyah. Musyrikina matabi'in ayyu biguna idgham biguna yunazzala alai lain, jangan berubah jadi alaikum alai. Dia lain mengandung apa namanya ya, makna lembut. Lain itu lembut
halus. Lai, jangan lai alaikum. Selalu kami ingatkan. Kummi, idgham mimi atau idgham mutamatsilin bagus. Satu lagi atau idgham syafawi bagus. Walaupun nanti ada juga yang menyebut idgham misli, mirra, minha, idhar halqi, khoy. Jangan khoy, tapi khoy. Min khairim. Coba. Min khairin. Iya, jangan jadinya khoy ya. Kalau khoy nanti jadinya air. Yang benar itu air. Ini tuh banyak yang dirubah ke sana sih ya. Nabi Soleh menyebutnya Nabi Soleh. Karena memang Indonesia itu ada huruf vokalnya tuh ada a i u e o. Jadi kalau di Arab itu tidak, bahasa Arab itu tidak ada kecuali nanti pengecualian di surat Hud. Bismillahirrahmanirrahim. Majreha itu memang dari sononya begitu. Selanjutnya mana tadi Pak? Mirra khairimmi idgham biguna mirra idgham bila guna rabbikum. Waqafnya apa Pak? Qala itu apa namanya? Al-waqfu aula, maknanya berhenti lebih baik atau lebih utama. Wallahu tebal, wallahu tebal, mat tabi'i dan juga alif lam syamsiyah. Yakhtassu bi rahmatihi. Monggo. Mat silah qasirah bagus. Kalau tawilah ada layarnya, ini silah qasirah yang tak berlayar. Silah tawilah yang ketemu dengan hamzah atau alif, silah qasirah tidak bertemu dengan hamzah dan alif. Mayya idgham bi guna yasha wajib muttasil. Ini juga bisa dihukumi mat arid sukun karena mat tabi'i bertemu huruf sukun. Namun qadarullah sukunnya adalah hamzah. Jadi dia bisa berhukum mat wajib muttasil, bisa berhukum mat arid sukun. Wallahu tebal, mat tabi'i alif lam syamsiyah, dzul fadlil azim, mat arid disukun, mat tabi'i bertemu dengan huruf sukun. Ada pertanyaan Pak? Gampang apa susah? Gampang ya. Monggo silakan dibuka halaman selanjutnya. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. 1, 2, 3. Kepanjangan apa enggak? Kepanjangan. Baik, kita potong di tengah. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha nggak boleh kepanjangan hanya karena dia cukup mat tabi'i saja. Nunsiha au nunsiha na'ti bi khairim minha au misliha au nunsiha bagus. Alam ta'lam anna Allah ala kulli
kulli syai'in qadir. Alam na'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Bagus. Ingat-ingat syanya besarin. Syai'in, syai, jangan syai'in, syai. Saya ulangi. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alam na'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Bagus. Bareng-bareng 1, 2, 3. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Baik. Catatannya yang pertama, pengucapan huruf kha. Ini saya yakin jenengan mampu semua. Tapi kadang-kadang karena diseret kurang sempurna. Mana sah sah. Gampang kan? Apalagi jenengan yang ngorok tidurnya. Itulah gampang banget. Nggak disuruh pun begitu. Gampang banget. Tidur sambil dengar suara nyanyian pengantar tidur. Min ayatin aw nunsiha na'ti bi khair, itu juga tadi tetap ya. Rim minha aw mithliha. Kalau tadi may yasha diberikan hamzah dengan cara naber, ditekan atau cegek bahasa Indonesia Tohirin, ini jangan, karena cuman matobi saja panjang 2 harokat. Misliha ha, jangan misliha. Wadduha walaili idza saja. Ini banyak sekali ya, imam yang saya dengar baca seperti ini. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi qala enak. Iya, qala. Padahal tidak ada hamzah, maka jangan diberikan tanda petik. Ini sama seperti ini. Au mithliha ha, landai saja. Maka kalau di dalam matan jazari itu dia keluar tanpa ada tekanan, tahanan, landai. Misliha ha, itulah baru ada cekeknya. Bedakan ya. Nanti kalau jenengan yang dapetin seperti tadi may yasha, itu diberikan mentoknya, dikasih mentoknya atau dikasih nabernya, ditekan supaya menghadirkan satu huruf. Namun di ayat-ayat lain yang bentuknya nggak ada hamzahnya, jangan dikasih cegek atau dikasih naber. Nanti menambah huruf di dalam satu ayat. Karena tanda petik pun itu ada hurufnya. Gitu ya, paham ya? Kemudian yang kedua, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tambah ya sukun syai, ya kan? Tadi ada yang masih membacanya syai'in, bukan belum syai'in. Iya, syai'in. Pak Budi. Ada yang menanyakan, Pak? Cukup? Baik, kita lanjut ke hukum-hukumnya. Maqtabi nasa ikhfa hakiki, hurufnya ada 15, salah satunya sin. Sah min a izhar khalqi
Badal, bagus. Khusus untuk alif yang berfathah panjang badal. Yatin a. Idhar halqi au. Layin jangan jadi au. Au nun siha au nun tapi jadinya u. Au nun siha, kembalikan ke huruf waw. Jenengan mau mengucapkan wa, maju dulu mulutnya itu. Wa. Wa. Kalau jenengan nggak majukan mulutnya, pasti wa-nya nggak keucap, pasti jadinya a. Wa itu pasti maju mulut. Maka kembalikan ke mau mengucapkannya. Au wa. Au. Jangan awa. Au itu kurang tepat. Lain itu kalau iya jadi i, kalau waw jadi u. Nusi. Ikhfa hakiki. Siha na'ti bi khay. Lain bagus. Lin atau lain. Rimmi. Idgham biguna, tanwin bertemu mim. Minha. Idhar halqi ha'a. Jaiz apa wajib? Jaiz. Kenapa? Layar bertemu dengan alif atau tongkat kalau mudah ngingetnya. Au misliha ha matabi'i, waqafnya qala, al waqfu aula, maknanya berhenti lebih utama. Alam tak idhar syafawi, mim sukun ketemu tak adalah mim sukun ketemu selain ba dan mim, hukumnya idhar syafawi. Jelas. Ta'lam a idhar syafawi an nallaha alif lam syamsiyah tebal matabi'i ala tabi'i. Masih ingat ada alif yang modelnya seperti ini, alif bengkong, namanya apa? Masih ingat Pak? Alif bengkong namanya apa? Maksurah. Maksurah. Alif bengkong. Kalau dalam ilmu Arab Pekon itu namanya alif bengkong. Selanjutnya kulli syai layin atau lin ingqah, masukkan ke pangkal lidah untuk siap-siap pengucapan huruf qaf. Ingqah, maka engnya sangat-sangat terasa. Sebabnya karena makhraj qaf dengan makhraj nun berjauhan. Ini disebut dengan ikhfa hakiki yang ab'ad. Ikhfa hakiki itu ada 3 posisi. Posisi dekat, posisi sedang atau tengah, posisi jauh, benar. Yang ini disebut dengan akrob. Yang ini disebut dengan ausat. Yang ini disebut dengan ab'ad. Akrob, ausat, ab'ad. Maknanya kalau ada nun sukun ketemu huruf ikhfa dan huruf ikhfa-nya itu berada di huruf ikhfa kan banyak, yang paling banyak. Huruf ikhfa-nya itu berada dekat dengan nun, maka dia disebut dengan akrob. Pengucapannya pun nunnya akan lebih jelas. Contohnya nun sukun ketemu dal, nun sukun ketemu ta, nun sukun ketemu to. Contoh Sumanto. Contoh ya, manto. Nun sukun ketemu to, huruf to.
To kan hurufnya ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas. Sedangkan nun itu ujung lidah bertemu langit-langit. Langit-langit dengan pangkal gigi seri atas itu cuman dekat sekali. Ya kan? Nunnya akan sangat jelas. Manto. Sumanto. Ini contoh ya. Contoh saja. Ini nun sukun ketemu to. Kalau nun sukun ketemu ta, minta. Nunnya itu kerasa banget. Tapi kalau nun sukunnya yang makhrajnya di ujung lidah bertemu langit-langit, ketemu huruf yang jauh dengan nun, contohnya qaf tadi disebut dengan ab'ad. Mingko maksudnya mingko belikum ala kulli syai'in qadir. Qadir. Jadi nunnya itu jadi berubah. Ngerasa nggak jenengan Pak? Karena dia jauh. Untuk suara menyampai ke sana itu merubah huruf nun mesti. Mudeng ya? Mudeng ya? Nanti ada yang akrab dekat, ada yang ausat sedang, ada yang abad jauh. Kalau jenengan sudah hatam makhorijul huruf, insya Allah gampang mudahkannya. Nanti insya Allah kita hatamkan dulu. Untuk pertemuan besok setelah ujung gigi bertemu lidah, ujung lidah bertemu ujung gigi, ujung lidah bertemu ujung gigi seri depan, akan kita lanjutkan ujung lidah bertemu berada di antara ruang gigi atas dan bawah. Insya Allah. Kalau kapasitas ingatannya nanti sudah siap. Kalau belum, nanti kita mulai ulang-ulang dulu. Kira-kira besok siap apa belum, Mbak? Insya Allah. Insya Allah belum. Baik, lanjut ya. Ayat selanjutnya. Qadir belum ya? Qadir hukumnya mat alif sukun. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. 1, 2, 3. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Ya, bagus. Ro dan dotnya sama-sama sukun loh ya. Ar. Jangan dikorupsi satu. Bukan ar, bukan tapi ar. Ini ya. Ro dan dotnya sama-sama dihidupkan suaranya dengan pengucapan sukun. Saya ulangi. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. 1, 2, 3. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Jangan terkecoh untuk hilang satu huruf. Hurufnya dua-duanya disukunkan. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. 1, 2, 3. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dua-duanya idgham biguna, jangan satu panjang satu pendek. Mi waliyyin wala nasir. 1, 2, 3. Mi waliyyin wala nasir. Bagus, saya ulangi lagi. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin. Bagus, sama-sama. Alam ta'lam. 1, 2, 3. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Baik, catatannya yang pertama ro dan dot dua-duanya disukunkan dan dua-duanya harus terasa bersuara. Ro ar
Dot ard. Ard. Ngerasa nggak Pak? Ard. Coba. Satu, dua, tiga. Ulang. Iya. Kurang lebih seperti itu. Ra dan dotnya tetap kerasa hidup dengan cara disukunkan. Kemudian yang kedua, catatannya adalah idgham biguna konsisten, panjang di awal, panjang di tengah, panjang di akhir. Jangan di awalnya panjang, setelah itu nanti mulai didiskon panjangnya, nanti malah nggak panjang. Karena idgham biguna itu ketika dia guna, idgham biguna supaya dia membedakan dengan yang cuman bertasdid, maka dia ditambah dengan dengung panjang. Contohnya tadi ya, waw ya nun sukun waliyu tanwin, kasrah tanwin ketemu dengan waw, kasrah tanwin ketemu dengan waw. Maka dia untuk menghidupkan, di sini kan ada nun ini, terkandung nun. Makanya nanti kalau jenengan menyatukan mereka, tanwin bertemu dengan sukun contohnya, maka harus menghadirkan nun. Qul huwallahu ahadun. Itu aslinya dhamma tanwin. Dhamma tanwin. Tapi ketika dia dilanjutkan ketemu dengan alif lam syamsiyah, Allahus samad, maka dihadirkan nun kecil, nun wikoyah. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Karena tanwin itu mengandung nun kecil, nun. Jadi kalau nggak jenengan dengungkan, maka sama saja dia cuman tasdid. Miu waliyu wala nasir. Tidak dengung, cuman tasdid. Tapi kalau jenengan ini tanwin, hadirkan dengungnya. Miu waliyu wala nasir. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Miu waliyu wala nasir. Ya. Gampang lah ya. Istiqomah panjang di awal, dengung di awal, panjang dan dengung di tengah, panjang dan dengung di akhir, itu istiqomah. Jangan yang di awal panjang, nanti yang di tengah udah nggak panjang, di akhir udah nggak panjang begitu. Selanjutnya catatan yang terakhir adalah ketika mengucapkan huruf shad. Shad dengan sin itu makhrajnya sama tapi caranya berbeda. Coba jangan mengucapkan ini Pak. Udah habis ya waktunya. Si. Kalau yang ini yang ini si. Yang ini si juga. Kalau yang ini ini cuma nambah suaranya tok. Yang ini si, yang ini si, yang ini si. Bedanya ini tipis-tipis, ini tebal. TP, TP, TB. Kandel. Si, si. Yang ini suaranya berbeda, shi. Tidak berada dari ujung lidah keluarnya, tapi dari pangkal lidah. Jaya sya, 3 huruf. Ya sya itu sya. Keluarnya dari pangkal lidah, udaranya menyebar dalam mulut. Kalau yang ini desis suaranya keluar dari ujung lidah, nafasnya keluar dari sisi-sisi rongga gigi. Sa, si, su, 1, 2, 3. Sa, si,
Bedanya sad ditebalkan, pangkal lidah diangkat, dia ditebalkan karena idbak. So, si, su. 1, 2, 3. Jangan bibirnya ikut bergerak, bukan shi. Bibirnya nggak ikut, bukan mauran bibir. So, si, su. 1, 2, 3. Bagus, masya Allah. Saya ulangi terakhir ya. Mi waliyu, perhatikan. Wa malakum min dunillahi mi waliyyu wala nasir. 1, 2, 3. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan sedikit ini dapat 3 ayat, 4 ayat ya. Berapa? 3 ayat. Alhamdulillah 3 ayat. Mudah-mudahan ini bisa mendatangkan ridho Allah bagi kita dan menjadi pahala nanti yang akan kita panen di surganya Allah. Kita akhiri dengan hamdalah kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.